Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Sekarang kalian sudah resmi menjadi bagian dari SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Sudah resmi menjadi siswa-siswi SMP. Yang dulu masih SD, masih pakainya merah putih. Hari ini kalian sudah resmi, sudah menjadi bagian dari SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Kemudian berikutnya, sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, patah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Maka alangkah lebih baiknya, lebih bagusnya anak sekalian nanti kenal dengan Ustadz, dan Ustadz nanti juga kenal dengan anak sekalian gitu. Nama Ustadz Eko Haryanto, biasa dipanggil dengan Ustadz Eko. Ustadz mengampu pelajaran pendidikan fikih di kelas 7. Nanti insya Allah dalam waktu 1 semester minimal kita akan belajar bersama, ya, belajar bersama tentang pendidikan fikih. Nah, sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa sih pendidikan fikih itu, gitu kan? Mungkin ada yang tanya-tanya di rumah, ya kan? Ustadz, ini sebenarnya kita belajar tentang apa sih Ustadz, gitu ya? Kita nanti belajar tentang pendidikan fikih. Fikih itu anak sekalian berasal dari bahasa Arab, ya, dari kata fikhun. Artinya adalah pemahaman gitu. Dalam artian kita akan belajar memahami tentang syariat-syariat yang ada di dalam agama Islam, terutama pemahaman kita tentang ibadah-ibadah ritualitas gitu. Nanti ada wudhu, ada sholat, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana cara wudhu yang sesuai dengan Rasulullah SAW, bagaimana sholat yang benar, bagaimana hal-hal yang bisa membatalkan sholat gitu. Setelah nanti kita akan bahas semuanya di kelas 7 ini, ya, bersama dengan Ustadz gitu. Kita akan bahas kenapa, apa pentingnya kita belajar fikih ibadah Ustadz gitu. Dalam riwayat dikatakan bahwa suatu ibadah, nah sekalian, suatu ibadah tidak akan sah kecuali dengan 2 syarat. Apa syarat itu? Yang pertama adalah harus niat, gitu. Niat. Jadi semua bentuk aktivitas ibadah itu adalah pertama dasarnya adalah niat gitu. Kalau niatnya salah, maka ibadahnya juga salah gitu. Tidak diterima karena yang pertama harus niat. Kita mau wudhu, niatnya juga harus pas. Bagaimana niatnya yang tepat gitu. Nanti kita belajar. Mau sholat, gimana sholatnya? Kalau nggak ada niat, maka sholatnya juga tidak akan diterima gitu. Karena apa? Karena syarat diterimanya ibadah harus ada niat yang pertama. Pertama harus ada niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maka penting kita belajar kan. Kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini syarat ibadahnya nih kan. Pertama kita harus punya niat, dan kedua harus sesuai dengan tuntunan. Bagaimana wudhu yang benar, bagaimana cara membasuh tangan yang benar, bagaimana cara mengusap kepala yang benar, sampai nanti membasuh kaki yang benar, bagaimana caranya. Nanti insya Allah kita akan belajar semuanya. Itu wudhu. Kemudian kedua, sholat. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti aku sholat, kata Rasulullah. Gitu. Artinya kedua ini harus sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ajaran Rasulullah. Bagaimana takbirnya, bagaimana bacaan-bacaan sholatnya, dari iftitahnya, al-fatihahnya, sampai nanti tahiyatnya, sampai salamnya. Nanti kita akan belajar semua di mata pelajaran pendidikan fikih. Terus bagaimana hal-hal nanti yang membatalkan sholatnya. Apakah kalau ketawa itu nanti membatalkan sholat atau tidak? Nanti kita belajar. Kira-kira batal nggak sih Ustadz kalau sholatnya sambil tersenyum atau tertawa? Kenapa? Karena ada sesuatu yang lucu lewat di depan kita, gitu kan? Ada sesuatu yang lucu lewat di depan kita, kita tersenyum dan mungkin tertawa gitu. Nah, apakah masih sah sholatnya?
kita akan belajar semuanya. Kita akan bahas semuanya nanti di pelajaran dengan Ustadz di pelajaran pendidikan fikih. Jadi itu anak sekalian ya, pentingnya kita belajar pendidikan fikih agar ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik wudhu, sholat, nanti ada sholat jamaah, nanti ada bagaimana berpuasa, haji, dan semua aktivitas ibadah lainnya itu bisa sesuai dengan syariat gitu ya. Minimal sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunannya. Bagaimana dasar-dasarnya, dalilnya apa, Qur'annya apa, hadisnya apa, nanti kita akan pelajari di situ kan. Supaya apa? Supaya ketika kita melaksanakan ibadah itu insya Allah bisa diterima oleh Allah gitu. Jadi belajar semaksimal mungkin, nanti kita akan belajar sesuai dengan tuntunan. Walaupun mungkin harus sekalian di pendidikan fikih itu tidak ada yang atau termasuk bagian dari furu'iyah. Furu'iyah itu artinya cabang. Bukan inti. Kalau inti itu kan adalah tauhid. Ini tauhid, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita semuanya umat Islam semua sepakat bahwa kita harus mengesahkan Allah, harus memuliakan Allah, tidak boleh mensyirikannya, tidak boleh menduakan Allah. Ya, namanya dua itu kan sakit ya, nggak enak ya kalau diduakan ya. Makanya harus mensatukan Allah, mengesahkan Allah. Itu tauhid. Tapi dalam masalah peribadahan, furu'iyah gitu ya, maka itu ada perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ada mungkin yang nanti sholatnya takbirnya di telinga, tapi nanti juga ada yang di dada, atau mungkin ada yang di bahu. Nah, gimana nanti? Apakah semuanya itu tepat atau nanti ada yang paling tepat gitu ya? Nanti kita akan belajar di situ. Apakah bacaan-bacaan sholat sesuai dengan tuntunan? Apakah mungkin ada yang kabira walhamdulillahi katsira, ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, dan seterusnya. Nah, kita akan bahas di situ. Yang ini dalilnya mana, yang ini dalilnya mana, nanti kita akan bahas di situ. Supaya apa? Supaya kita tambah yakin dan mantap, ya, yakin dan mantap gitu. Karena apa? Karena memang ibadah itu kan ritualitas, sehingga mesti banyak sekali perbedaan. Jangankan masalah sholat, masalah wudhu saja mesti banyak perbedaan. Kalian dengan kawan kalian nanti ada perbedaan. Kalian dengan kawan sebaya kalian, dengan kakak tingkat kalian, atau dengan yang lainnya, biasanya nanti ada perbedaan pendapat. Nah, nanti bagaimana solusinya nih kalau ada perbedaan pendapat? Bagaimana solusinya? Kita akan belajar. Nah, maka inilah pentingnya nanti kita belajar pendidikan fikih. Supaya apa? Supaya fikihnya mateng, kita beribadah juga dengan mantap gitu. Itu kira-kiranya anak sekalian dengan pendidikan fikih. Supaya nanti anak kalian juga sudah kenal untuk apa kita belajar pendidikan fikih dengan Ustadz Eko ya, dengan Ustadz Eko nanti dalam waktu 1 semester. Insya Allah pendidikan fikih nanti bisa diselesaikan dalam waktu 1 semester sampai nanti di bulan Desember. Nah, nanti bulan Januarinya semester genapnya apa Ustadz? Apakah sudah nggak ada lagi? Nah, nanti akan berganti dengan mata pelajaran yang lain, tetapi dalam masih kategori al-Islam kan ada 5 ya. Ada 1 tadi pendidikan fikih, kemudian ada kemuhammadiyahan, kemudian ada Quran hadis, kemudian ada tarikh, kemudian ada satunya lagi itu ada akidah akhlak gitu. Jadi ada 5. Nanti fikih itu termasuk yang 1 semester. Jadi semester depannya sudah ganti lagi. Maka sekalian dalam waktu 1 semester ini digunakan dengan maksimal waktunya, kesempatannya yang telah orang tua berikan, yang telah Allah berikan, waktu yang luang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti belajarnya bisa maksimal. Ketahuilah anak sekalian bahwa usaha atau hasil tidak akan mengkhianati usaha kita. Orang-orang yang usahanya biasa maka akan menghasilkan hasil yang biasa. Maka jangan harapkan kalau usahanya kok biasa, belajarnya biasa, kok pingin jadi orang luar biasa. Tidak terjadi kan. Tapi yang terjadi adalah ketika usahanya luar biasa, hasilnya juga luar biasa.
usaha belajarnya seperti orang-orang yang luar biasa, berbeda dari kebiasaan orang, maka hasilnya pun juga menjadi orang-orang luar biasa, hebat gitu. Maka anak sekalian bersungguh-sungguhlah ya. Bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu ya. Kerja keras, semangat, pantang menyerah gitu. Pantang menyerah. Kalau ada yang belum paham, sampaikan, ditanya supaya apa? Supaya paham, supaya paham. Rugi kalau kita itu belajar tapi nggak sungguh-sungguh. Waktunya, tenaganya, uangnya yang sudah buat bayar itu rugi kalau kita tidak serius dalam belajar gitu ya. Nah, itu demikian anak sekalian perkenalan dari Ustadz. Nama Ustadz Eko Haryanto. Nanti ngampu di kelas 7 pendidikan fikih. Pentingnya belajar pendidikan fikih. Sementara itu dulu anak sekalian, nanti dilanjut di kemudian hari untuk perkenalan-perkenalan berikutnya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah virus ini segera berakhir sehingga nanti anak sekalian bisa ke sekolahan untuk belajar seperti biasa. Seperti dulu waktu kalian masih SD, mungkin SD kelas 4 lah ya, SD kelas 4, kelas 3, kalian belajar ke sekolahan, datang ke sekolahan, bercanda dengan kawan-kawan gitu, belajar dengan guru gitu, dengan ibu guru gitu. Kalau nanti di SMP namanya ustadz ustazah gitu. Pemanggilannya ustadz ustazah gitu. Ya, kondisi belajar di sekolahan itu yang dirindukan gitu. Yang mungkin kalian kelas 6 itu kemarin mungkin tidak belajar di sekolahan dengan maksimal, mungkin 1 minggu ada yang sekali 2 kali gitu ya. Nah, kok di SMP-nya masih sama ya gitu. Ya memang karena ini wabahnya belum selesai. Tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan cepat segera diangkat wabahnya supaya kita bisa belajar secara normal kembali. Ilmunya pun juga bisa didapatkan dengan maksimal gitu. Oke, demikian anak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Ustaz akhiri billahi fisabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk menuntut ilmu. Yakinlah usaha kalian hari ini akan membuahkan hasil yang luar biasa di kemudian hari. Terima kasih dari Ustaz.